tidak ada satupun yang tahu hakikat Allah. Allah itu seperti apa ya? Enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Lanjut, sifat baqo. Sifat baqo. Apa baqo artinya? Coba dilihat di materi. Nah, kalau qidam tadi tidak berawal. Ini baqo itu tidak berakhir. Ya, baqo itu kekal, tidak berakhir. Dalilnya surat Ar-Rahman ayat 27. Nah, surat Ar-Rahman pasti hafal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, Allah Maha kekal ya. Maha kekal Tuhanmu. Wa yabqa, baqo. Nah, baqo. Allah itu kekal. Bahkan dalam hadis Nabi Pak nyebut Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Itu salah satunya, ini saya potong, saya ambil al-akhir, al-baqi, al-waris. 3 lafaz ini maknanya sama. Jadi kalau nanti ada yang bertanya asma Allah, Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Kekal itu apa saja ya? Anda jawab ada 3. Al-akhir, al-baqi, al-waris. Ya. Ada yang hafal Asmaul Husna nggak di sini? Nah, nanti pasti ketemu al-akhir, al-baqi sama al-waris. Maknanya sama. Allah Maha kekal, tidak mengalami ketiadaan, tidak mengalami kematian, tidak mengalami perubahan, ya. Itu penting itu. Poin nomor 3 itu coba dibaca Bapak Ibu, apa? Adanya Allah. Poin nomor 4, mohon maaf, nomor 4. Adanya Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya tanpa ada perubahan. Itu penting itu. Kalau tanpa kematian orang semuanya sudah tahu. Allah itu nggak mungkin mati, sudah tahu kan? Tapi banyak yang nggak tahu Allah itu tidak berubah. Penting itu. Kenapa? Karena ada akidah meyakini Allah itu dulunya nggak bertempat, tapi sekarang berubah bertempat, duduk di atas aras. Na'udzubillah min dzalik. Berarti dia nggak paham sifat baqo. Baqo itu tetap kekal sedia kala seperti dulu. Paham? Nah, ini pentingnya ngaji, Pak. Karena setahu kita selama ini tahunya baqo itu pokoknya nggak mati, kekal gitu ya. Bagus, itu benar. Allah memang tidak mati. Tapi banyak yang tidak tahu baqo itu juga maknanya Allah tidak berubah. Tetap seperti dulu. Allah yang sekarang sama seperti yang dulu. Allah yang dulu sama seperti yang sekarang, sama. Tidak berubah Allah itu, Pak. Nah, itu namanya baqo ya. Dalilnya dari Quran dan hadis. Dah, lanjut. Ini masih mudah-mudah, ini awal-awal insya Allah. Wujud kita baqo, nggak ada kesulitan kan? Nah, sekarang nomor 4. Wah, sudah 1 jam ya, Allah. Nggak kerasa nih Pak ya. Itulah ngaji enak ya kalau berkah ini insya Allah khatam insya Allah. Sifat apa nomor 4? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Apa artinya Bu? Terjemahnya apa di situ? Tidak serupa dengan makhluk. Saya tanya dulu, makhluk itu apa? Makhluk itu intinya selain Allah, gitu aja. Paling gampang itu definisi makhluk adalah selain Allah. Langit makhluk bukan? Makhluk karena selain Allah kan. Aras makhluk bukan? Makhluk. Mohon maaf Bapak Ibu, ada ustadz ditanya jamaahnya, aras itu makhluk bukan? Wallahu a'lam. Saya nggak berani nyebut namanya. Beliau ustadz terkenal Pak Bu. Ustadz terkenal ya dari kelompok sebelah ya. Tahu ya maksudnya sebelah ini tahu ya? Nggak usah disebut ya nama kelompoknya ya. Itu pas kajian itu ditanya sama jamaahnya, Ustadz, aras itu makhluk atau bukan? Ustadznya kebingungan. Wallahu a'lam, aras ini makhluk atau bukan? Lah kalau bukan makhluk berarti Allah dong, Pak. Tuhan dong. Kan pilihannya hanya 2, Bu. Kalau enggak kholik, makhluk. Kholik itu pencipta, makhluk itu ciptaan. Pilihannya hanya 2. Kenapa kok ragu mengatakan aras itu makhluk ya? Mungkin dalam kepalanya makhluk itu harus yang bernyawa kali ya. Enggak. Makhluk definisinya dalam ilmu tauhid itu apa? Selain Allah. Dah. Nah, Allah itu beda dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Dalilnya apa? Ini harus hafal ini. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2 ini cukup. Dari Al-Qur'an ini. Laisa ora ono iku kamitslihi kaya dene Allah syai'un apa suwiji-wiji. Guru ngaji saya dulu di pesantren
Gitu kan terjemahnya. Kalau diterjemahkan bahasa kita, tidak ada satupun Pak Bu di alam semesta ini, makhluk apapun yang mirip, yang serupa, yang sepadan. Wes pokok sekecil apapun nggak ada yang sama dengan Allah. Anda bayangin apapun Pak, itu salah semua, itu bukan Allah. Dialah Allah yang laisa kamitslihi syai'. Allah maha ada tapi tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Ini wajib diimani. Kenapa? Karena orang awam kalau nggak ngaji sifat ini, dia akan membayangkan sosok. Pak Ustadz, saya kalau sholat itu saya bayangin Allah itu warnanya putih gitu. Loh. Berarti Allah bisa dibayangkan Bu ya. Itu yang Anda bayangkan itu berarti Anda menyerupakan Allah dengan sesuatu, yaitu cahaya itu tadi. Itu tidak boleh Bu. Tapi biar khusyuk banget. Khusyuk itu bukan membayangkan sosok. Khusyuk itu Anda konsentrasi dengan bacaan sholat, dengan zikir, dengan baca Quran Anda, mentadaburi, itu khusyuk. Kalau membayangkan sosok tertentu itu malah bukan Allah itu. Itu berhala itu. Seakan-akan itu maksudnya adalah kita ini diawasi, merasa diawasi oleh Allah. Bukan betul-betul Allah bisa dibayangkan bentuknya, bukan. Ya, itu. Seakan-akan itu berarti kita meyakini bahwa Allah itu memang ada gitu loh, ya kan? Cuma kita tidak tahu hakikat Allah. Yang kita tahu itu hanya sifat-sifatnya, Pak. Ya, tadi di awal kan saya bilang, mengenal Allah itu bukan mengenal zatnya ya. Hakikat Allah tidak ada yang tahu, cukup kenal sifatnya saja gitu. Oke. Nah, kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini kan tahlilan sering kan? Iya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa, yang sama dengan Allah. Bapak Ibu, kalau ada yang meyakini Allah itu punya tangan, benar nggak itu? Bahaya itu. Allah punya tangan katanya. Sampai dia berani bilang tangannya Allah nggak sama dengan tangan makhluk. Ini bahaya kalimat ini. Pak Ustaz, tapi kan di Al-Quran ada itu yadullahi fawqa aydihim. Oh, saya tahu. Itu ayat mutasyabihat. Cara memahaminya tidak boleh secara terjemahan tekstualis, tidak boleh. Ada ilmunya itu. Nanti ngaji lagi sama saya kalau sudah khatam ini. Gitu loh. Itu udah tingkat tinggi. Yang penting Anda yakini dulu Allah itu enggak serupa dengan apapun. Kalau punya tangan tuh mirip manusia nanti. Ya. Ada lagi yang bilang Allah itu kakinya gede, memenuhi neraka. Ya Allah, enggak boleh itu, Bu ya. Itu berarti dia enggak kenal Allah. Apalagi Bu biasanya Bu, Allah itu raksasa besar. Oh, itu enggak boleh itu. Membayangkan bentuk sesuatu enggak boleh. Itu bukan Allah itu. Anda cukup kita katakan laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan. Itu pegang terus, Pak. Dipegang terus ayat ini ya. Biar akidah kita suci dari penyimpangan. Ini akidah ulama salaf ini yang saya sampaikan. Akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, semua ulama Ahlus Sunnah ini sama seperti yang kita sampaikan. Nah, termasuk hadis itu juga. Pak Ustadz, Nabi kan pernah bilang, yanzilu rabbuna, Allah turun. Itu namanya hadis mutasyabihat. Cara memahaminya tadi ada metodenya, tidak boleh secara tekstualis. Memang kalau secara tekstual turun, benar-benar turun. Tapi ulama kita menjelaskan bukan itu maksud Nabi. Bukan Allah itu di atas langit terus turun gitu zatnya. Ini mah makhluk itu, Pak. Nah, tapi kan Nabi bilang begitu. Yang salah bukan sabda Nabi, tapi pemahamanmu terhadap hadis. Nah, bedakan loh, hadis sama pemahaman tuh bedakan. Kalau hadisnya benar, Sahih Muslim itu, yanzilu rabbuna, Allah turun itu. Tapi yang salah pemahaman Anda terhadap teks hadis itu. Ya. Nah, sebetulnya Pak, argumen itu bisa dibantah dengan ayat ini. Ayat ini Al-Quran. Allah yang mengabarkan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu udah paling kuat ini. Ini namanya ayat muhkamat ini. Nah, ayat mutasyabihat yang tadi, hadis mutasyabihat itu harus dikembalikan kepada ayat yang muhkamat, lebih dimenangkan yang muhkamat. Makanya ada metode khusus nanti untuk memahami Allah istawa atas aras, Allah turun, Allah punya tangan, yaitu ada metodenya, namanya manhaj tafwid makna sama takwil nanti. Itu nanti ya Bapak Ibu ya, kapan-kapan ngaji lagi ya, insyaallah. Satu lagi dari hadis.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la fikrata fir Rabbi azza wa jalla. Ikuti, la fikrata fir Rabbi azza wa jalla. Ini Nabi Pak Bu yang bilang, Allah azza wa jalla itu tidak bisa dibayangkan sama sekali. Berarti Bapak Ibu yang masih bayangin sosok tertentu terus dianggap itu Allah, itu salah. Nabi sendiri yang mengatakan Allah itu la fikrata fir Rabb, tidak bisa dibayangkan. Jadi tolong jangan membayangkan sosok tertentu, bentuk tertentu, rupa tertentu, jangan. Paham? Inilah akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama kita memudahkan, wes yakini Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi, biar gampang. Allah tidak serupa dengan apapun. Hawadis itu makhluk ya. Ini saya agak ngebut dikit, gak apa-apa ya Bapak ya. Ya, lanjut. Tapi itu sambil dibaca ya materinya ya. Masih nomor 4 Pak Bu, masih sifat mukhalafah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain Allah namanya makhluk. Makhluk itu ciri khasnya 3. 1 jisim, 2 jauhar, 3 arad. Ya. Ini istilah dalam ilmu akidah. Saya tidak tahu Pak Jamaah pernah nggak dengar istilah jisim? Jisim. Ya. Apa itu jisim? Makhluk jisim itu maksudnya benda yang punya ukuran, baik itu kecil, sedang, besar, selama masih bisa dipotong-potong, itu namanya jisim. Bu, benda ukuran apapun kalau masih bisa dipotong-potong namanya jisim. Ini jisim bukan Bu? Berarti Allah bukan MOS. Iya, ini kan MOS namanya. Ini jisim bukan laptop ini. Jisim karena dia ada bentuknya bisa dipotong-potong, berarti Allah itu bukan laptop. Bumi jisim bukan bumi. Jisim, matahari jisim, berarti Allah itu bukan itu. Karena itu makhluk itu yang berjisim itu, yang punya bentuk ukuran. Segitu hebatnya Pak ulama kita untuk menyingkat, daripada bilang Allah bukan laptop, Allah bukan langit, bukan bumi, bukan ini, bukan itu, kan kebanyakan disingkat mawon. Allah bukan jisim. Hebat gak ulama kita? Luar biasa, diringkas bahasanya jisim. Nah, terus jauhar apa Pak Ustadz? Nah, kalau jauhar ini benda di alam semesta yang paling kecil, udah nggak bisa dipotong lagi. Dulu kalau ngaji, belajar apa? Fisika kuantum, apa Bu namanya? Atom ya. Ternyata atom itu katanya penemuan baru itu masih ada yang lebih kecil lagi dari atom. Inti atom, apa Bu namanya? Neutron, apa? Proton, apa? Elektron. Wis pokoknya apa lah itu. Ya, pokoknya partikel terkecil yang sudah tidak bisa dipotong lagi, itu namanya jauhar. Allah itu bukan itu. Karena ada yang bilang, oh, saking Allah itu nggak bisa dilihat, itu karena Allah kecil sekali katanya gitu. Oh, itu makhluk itu yang kecil itu, bukan Tuhan itu. Itu namanya jauhar itu makhluk itu. Nah, jadi benda paling kecil namanya jauhar. Terus kalau gedean dikit, gede, sampai yang paling terbesar apa namanya? Aras. Ya, paling besar aras contohnya. Itu semua namanya jisim. Dari ukuran terkecil sampai besar namanya jisim. Berarti ini yang kita lihat ini jisim semua nih. Mobil, motor semua jisim semua nih ya. Malaikat jisim bukan? Jisim Pak Bu, karena ada bentuknya malaikat itu. Jibril itu Pak Bu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuknya itu bentuk aslinya ya, bukan ketika dia berubah jadi manusia. Bentuk aslinya itu punya sayap yang kalau dibentangkan, segede timur sampai barat. Anda kalau bisa lihat Jibril Pak, semaput, pingsan, bener kaget. Aduh makhluk kaget Anda Pak. Itu langit Bu, yang Anda lihat kalau siang terang itu Bu, itu penuh dengan malaikat. As-sama'u maskanul malaikat. Langit itu penuh karena tempat tinggalnya para malaikat. Ingat, langit itu tempat tinggalnya malaikat, bukan tempat tinggal Allah ya. Awas ini. Ini yang ngaji sama saya, jangan punya akidah Allah di langit ya. Allah itu nanti nomor 5 itu. Nanti kita bahas di mana Allah itu nanti sifat nomor 5 ya. Ya. Terus satu lagi arad.
Arad itu sifat benda, sifatnya jisim atau sifatnya jauhar. Benda itu Pak pasti ada warnanya, ya nggak? Ini tadi jisim bukan ini tadi? Warnanya apa? Berarti putih itu namanya arad. Putih itu nggak berlaku bagi Allah Pak. Hitam, putih, hijau, biru, apalagi warna merah, itu ciptaan Allah Pak Bu. Warna itu ciptaan Allah. Berarti Allah itu tidak berlaku warna baginya. Gimana itu Pak Ustadz? Allah ada tapi nggak ada warnanya, itu nanti gimana saya melihat Allah? Itulah Allah Pak, yang hakikatnya tidak bisa dibayangkan. Nabi mengatakan la fikrata firrob. Makanya nikmat yang paling nikmat di surga apa Bu? Bukan bidadari Pak. Iya Bu, kasih tahu suaminya Bu ya. Nikmat yang paling nikmat di surga itu kata para ulama bukan bidadari, bukan buah-buahan, makanan dan sebagainya. Nikmat yang paling nikmat adalah melihat Allah, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa dibayangkan, sama sekali tidak serupa dengan jisim, jauhar dan arad. Seperti apa Allah itu? Wallahu a'lam. Cukup katakan laisa kamitslihi syai'. Udah aman itu, akidah kita sudah bersih, itu tanzih namanya. Yang penting jangan serupakan Allah dengan makhluk. Nah, itu tugas kita, itu begitu aja. Tidak perlu mengetahui seperti apa Allah hakikatnya, nggak perlu, nggak akan nyampe akal kita ya. Oke. Nah, jadi ulama kita mengatakan Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, Allah juga bukan arad, karena tiga-tiganya ini makhluk. Nah, jelas Bapak Ibu? Nah, ini ulama Asy'ariyah bilang begitu. Pak Ustadz, apakah hanya Asy'ariyah? Enggak. Imam Ahmad bin Hambal, beliau muridnya Imam Syafi'i, pendiri madhab Hambali Pak. Imam Ahmad ini imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau dalam beberapa kitab para ulama Hambali dikatakan beliau meyakini Allah itu bukan jisim. Tuh baca sendiri Pak Bu, saya punya buktinya. Ada nama kitabnya, I'tiqad Al-Imam Al-Munabbal Abi Abdillah Ahmad bin Hambal. Jadi kajian kita benar-benar ilmiah. Ada halamannya itu, ya, saya sebutin halaman 45. Cari sendiri kalau nggak percaya, ya kan? Iya, ini kajian ilmiah, bukan katanya Mbah Google, enggak. Benar-benar saya baca Pak di kitabnya, saya mengkaji. Alhamdulillah, Allah mudahkan untuk kita semua ya. Nah, Imam Ahmad meyakini Allah itu bukan jisim. Berarti Allah itu tidak memiliki bentuk. Nah, Pak Ustadz, Allahu Akbar, kita sholat takbir. Kalau lebaran takbiran juga. Allah Maha Besar itu apa dong Pak Ustadz? Nah, bagus ini. Allahu Akbar tidak boleh dipahami bentuknya Allah besar, tidak boleh. Awas. Karena sesuatu yang punya bentuk besar tadi namanya apa? Jisim. Jadi tahu kan Pak Bu, lafaz Allahu Akbar itu bukan bentuknya Allah besar, bukan. Bukan bentuknya Allah melebihi besarnya alam semesta ini, bukan. Itu mah buto hijau itu mah raksasa yang Anda anggap sebagai Allah, nggak boleh itu. Apa bedanya dengan kafir Quraisy yang menyembah patung, cuma ukurannya kecil? Bisa sebetulnya mereka membuat patung yang besar, bisa. Nah itulah, itu namanya menyembah berhala itu Pak. Nggak boleh meyakini Allah bentuknya besar, itu berhala, itu berhala yang dia hayal, ya kan? Kalau kafir Quraisy jelas berhalanya ada, bisa dipegang, ya kan, dibentuk. Nah, kalau ada orang kita ini meyakini Allah besar bentuknya, ya Allah, itu berhala, itu yang Anda yakini sebagai Allah, nggak boleh. Ya, Allah Maha Suci dari jisim, Allah Maha Suci dari bentuk atau ukuran. Nah, jelas sampai sini Bapak Ibu? Nah, Imam Ahmad ya, sama kan akidahnya dengan kita? Sama, semua ulama salaf itu akidahnya sama. Allah Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kenal? Saya tahulah ya. Ya. Beliau ini Pak Bu, seorang ulama besar madhab Hambali. Ulama besar madhab Hambali. Beliau juga mengatakan sama, Allah itu laisa bijismin. Tuh, Allah bukan berupa jisim. Berarti Allah tidak berlaku bentuk kecil, bentuk sedang, atau bentuk besar. Tidak berlaku. Jadi Allahu Akbar itu apa tadi maknanya? Allah Maha Besar keagungannya, kesuciannya, derajatnya Pak. Bukan besar bentuknya. Awas. Allahu Akbar qadron la hajman.
Allah maha besar qadron, derajatnya, keagungan Allah, kebesaran Allah. La hajman, bukan bentuknya. Nah, bukan bentuknya. Ini penting ini. Pentingnya belajar mukhalafatuhu lil ahwadisi di situ, Pak Bu. Kalau selama ini, mohon maaf, selama ini Anda yakin Allah itu ada bentuknya, itu akidah sesat menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini Allah selamatkan kita, Bapak Ibu. Disuruh ngaji sama Allah di sini ya. Melalui DKM pengurus ya, ketua DKM dan pengurusnya, kita dimudahkan bisa ngaji bersama di sini ya. Alhamdulillah. Semoga semuanya dapat pahala besar nih, semua pengurus DKM. Amin ya. Berikutnya, ini di foto-foto aja, nggak usah dibaca ya. Biar ini kan buat bukti aja, berbukti kan kerekam kan ya. Imam Ibnu Qudamah ini muridnya, ulama Hambali juga, muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi. Itu ulama Hambali, Pak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Hambali, Ibnu Qudamah juga Hambali. Beliau juga mengatakan wartafa'anil wasfi bil haddi wal miqdar. Itu yang warnanya merah. Allah itu yang maha suci dari bentuk, batasan atau ukuran tertentu. Berarti Allah itu nggak punya bentuk, nggak punya ukuran, nggak berlaku. Bentuk ukuran itu makhluk itu. Ya, itu makhluk yang ada ukurannya itu. Nah, berikutnya, ini banyak sekali, nggak apa-apa nih. Bapak Ibu, untuk sifat nomor 4 tadi, para ulama mengatakan hindari yang namanya keyakinan tajsim, tasbih dan taktil. Tajsim itu meyakini Allah punya bentuk, itu nggak boleh. Itu namanya akidah tajsim. Orangnya namanya mujassim, tulis. Orang yang meyakini Allah ada bentuknya, ada bagiannya gitu ya. Jisim tadi. Itu orangnya, Pak, zaman dulu disebutnya al-mujassim atau mujassimah. Mereka sesat. Tidak boleh diikuti akidah ini. Jangan meyakini Allah ada bentuk kecil, bentuk sedang atau bentuk paling besar, jangan. Tidak boleh. Itu makhluk itu yang berbentuk itu, ya. Nah, itu tajsim nggak boleh. Orangnya apa namanya tadi? Mujassimah atau mujassim ya. Yang kedua namanya tasbih. Ini juga nggak boleh. Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Misalnya Allah bertempat kayak makhluk bertempat di mana gitu. Allah berada di suatu arah atas misalnya. Nah, ini hati-hati Pak Bu. Pak sabar ya Pak Bu. Serahkan kepada yang di atas. Itu ndak boleh sebetulnya. Sebetulnya ndak boleh. Tapi wis kadung tersebar di lisan orang awam. Guru saya bilang, kalau maksudnya serahkan yang di atas itu maksudnya yang maha mulia, maha hebat, gak apa-apa. Karena memang Allah maha mulia kan. Sesuatu yang mulia itu kan biasanya di atas, gak apa-apa. Tapi kalau maksudnya serahkan yang di atas itu, Allahnya itu di langit, Allah di atas aras. Jangan, tidak boleh seperti itu. Itu bukan akidah ulama salaf ahlu sunnah. Bukan akidahnya Rasulullah itu. Ya. Jadi hati-hati menggunakan kalimat serahkan yang di atas ya. Kalau lebih aman sih gini aja, serahkan kepada yang maha kuasa gitu aja. Jangan yang di atas. Nggak boleh ya, nggak boleh. Tasbih itu namanya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Orangnya namanya musyabbih atau musyabbihah. Tulis. Kalau tajsim tadi mujassim atau mujassimah. Kalau tasbih orangnya musyabbih atau musyabbihah ya. Dua-duanya sesat ini ya, tidak boleh diikuti. Terakhir, ini juga sesat, namanya taktil. Taktil itu Pak Bu, ini dia meyakini adanya Allah, tapi Allah itu nggak punya sifat apa-apa gitu ya. Dia menolak sifat-sifat Allah. Jadi sifat yang 20 atau sifat yang semua itu ditolak sama dia. Karena dalam pandangan dia nanti kok jadi kayak manusia gitu. Nah, ini kebablasan mereka ini. Pengen tanzih tapi kebablasan, nggak boleh ya. Namanya taktil. Orang yang namanya mu'attil atau mu'attilah. Mu'attil atau mu'attilah. Contohnya itu seperti Mu'tazilah, Jahmiyah. Kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah itu mereka termasuk taktil. Sifat-sifat Allah ditolak. Allah itu nggak punya sifat kudroh, Allah nggak punya sifat irodah, ilmu haya kata mereka gitu. Nah, ini jangan diikuti ya. Ya. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulan sifat nomor berapa tadi? Nomor 4. Ya Allah. Tolong dibantu, ada mic. Saya kok mau minum nggak bisa. Silakan dibaca Pak. Pakai mic. Dari situ aja, dari situ ya. Dibantu ya, dibantu. Sambil saya istirahat sejenak ya. Ya.
Satu-satu ya dibaca. Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa, tidak sama, dan tidak mirip dengan segala sesuatu yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan seluruh makhluk-makhluknya. Oke, yakin ya Bapak Ibu ya? Oke, berikutnya nomor 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berupa jin, Ya. bukan berupa jauhar, dan juga bukan berupa alam. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berupa benda yang berukuran atau tersusun dari beberapa bagian. Nah, tadi sudah diketahui ya, jisim itu apa, jauhar sama arad. Oke, lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha ada tanpa bentuk, Tanpa ukuran, dan tanpa rupa. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dihayalkan, Iya. dan tidak bisa digambarkan dalam benak pikiran kita. Ini nomor 3 dihafalkan, wajib hafal. Ikuti saya. Allah Maha ada. Tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, dan tidak bisa digambarkan dalam benak pikiran kita. Harus diimani nih ya. Ya, ini akidah kita, akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat, dan akidah ulama salaf. Tolong diyakini betul nomor 3 ini. Allah Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa. Kenapa? Ya tadi, karena yang berukuran, yang berbentuk tadi namanya makhluk. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu walam yakul lahu kufuwan. Dalilnya Al-Qur'an. Terakhir, ini bagus di nomor 4 ini Pak Bu. Kadang-kadang tuh anak kecil tuh suka nanya-nanya Bu ya. Anak saya udah 2 Bu, alhamdulillah. Mohon maaf Bu ya. Jadi nggak bisa dia jadi menantu. Anak saya udah 2. Yang nomor 1 cowok umur 5 tahun, yang nomor 2 itu cewek umur 3 tahun. Biasa anak cowok cewek itu biasanya yang lebih cerewet yang cewek. Anak saya Bu yang nomor 2 umur 3 tahun cewek, dia itu suka nanya Bu. Pas nonton di TV atau di YouTube kadang ada ustadz pakai apa? Sorban udeng-udeng. Ayah, panggilnya ayah. Ini Allah ya. Ustadz dari Sulaiman kenal Pak? Ustadz dari Sulaiman kan pakai jubah ya, pakai udeng-udeng, pakai sorban ya. Dia menyangka ini Allah katanya. Ini Allah ya ayah ya. Bukan, nah itu Pak Ustadz, dia manusia. Allah itu bukan itu, saya bilang gitu. Iya. Terus Allah itu apa Pak Ustadz? Ayah. Jadi Allah itu seperti apa? Dia nanya gitu Bu, anak saya Bu. Ini Bu sebagai orang tua jangan asal-asalan. Jangan bilang, ya pokoknya Allah itu bentuknya besar, nggak boleh ya. Kita sudah ngaji ya, tidak boleh Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya seperti apa Allah, ya dibaca Pak, mohon maaf nomor 4. Jika ada yang bertanya kepada kita, jadi seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka cukup jawab saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Ya. Nah, ini jawaban yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti itu. Jadi jangan buat-buat sendiri. Allah bentuknya besar atau kecil, nggak boleh ya. Cukup katakan Allah itu nggak serupa dengan apapun. Pokoknya apapun yang kamu bayangkan itu bukan Allah, gitu ya. Laisa kamitslihi syai'. Makanya ulama kita, Bapak Ibu, segala sesuatu yang terbayangkan, terlintaskan dalam pikiran kita, sesungguhnya Allah tidak seperti itu. Wa kullu ma takhayyala fi dhihni, kata Imam Ibnu Qudamah, au khatara bil bal fa innallaha ta'ala bi khilafi. Ya, Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Berarti yang kita bayangkan ini salah semua ya. Nah, buang jauh-jauh itu. Kemudian pengarang kitab Sulamut Taufik. Ini kitab biasa di pesantren. Kata beliau, "Mahma tasawwarta bibalik fallahu ta'ala la yushbihu dzalik." Apapun yang terbayangkan, terlintaskan dalam benak pikiran manusia tentang Allah, maka sesungguhnya Allah tidak seperti itu. Salah semua yang kita bayangkan. Karena Allah memang tidak bisa dibayangkan kan? Kata Nabi, "La fikrata firrabb" tadi. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Ini tolong dihafalkan Bapak Ibu. Ikuti saya. La ya'rifullaha alal haqiqati illallah.
Itu penting tuh. Tidak ada satupun yang tahu hakikat Allah. Allah itu seperti apa ya? Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi kita gimana dong? Cukup kenali sifat-sifatnya saja, gitu loh. Tidak ada yang tahu hakikat Allah. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Iya. Paham ya? Nah, alhamdulillah, sifat nomor 4 sudah selesai. Kita masih punya berapa sifat lagi, Pak, Bu? Sampai 13. Masih 9 lagi ya? Ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Sabar, masih kuat? Masih ya. Ya, mudah-mudahan selesai nih. Saya agak percepat. Kayaknya yang lama itu kayaknya nomor 4 sama 5 dong. Setelah ini nanti satset pokoknya ya. Ya. Yang agak lama memang nomor 4 sama 5 sama nomor 6 nanti ya. Ya. Satu. Qiyamuhu binafsi apa, Bu? Artinya apa? Terjemahnya? Tidak butuh pada yang lainnya. Saya menyarankan, bahkan ini guru saya yang menyarankan dari guru-guru tauhid saya, qiyamuhu binafsi, jangan pakai terjemahan berdiri sendiri. Dulu gurunya pernah bilang gitu pasti. Iya kan, waktu kecil. Allah punya sifat qiyamuhu binafsi, artinya berdiri sendiri. Ini bahaya karena kebayang apa? Berdiri sendiri duduk. Nanti punya kaki dong berdiri. Kalau berdiri nggak perlu dibopong sendirian kan. Ini terjemah yang berbahaya. Sebetulnya itu maksud guru kita zaman dulu tuh, Pak, itu bahasa kiasan untuk mengatakan Allah tidak butuh apapun. Bahasa kiasan. Cuma akal kita kan nggak nyampe dulu. Maka sebaiknya jangan pakai terjemah itu lagi ya, Pak Bu ya. Lebih aman pakai terjemah saya itu yang di kertas, tidak membutuhkan pada yang lainnya. Dalilnya apa? 1, surat Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Innallaha, sesungguhnya Allah laghaniyyun. Ghani itu kan kaya raya, Pak. Ghani, agnia. Berarti tidak butuh 'anil 'alamin, semesta alam. Allah tidak butuh semuanya. Allah butuh bumi, Pak? Kalau bumi hilang, Allah ada nggak? Ada. Allah nggak butuh bumi. Allah butuh langit, Pak? Enggak. Langit seadanya hilang, Pak. Ya digulung misalnya nanti di hari kiamat. Allah tetap maha ada. Aras. Allah butuh aras nggak Allah? Nggak butuh. Kenapa kok dikatakan Allah di atas aras? Seolah-olah Allah butuh aras. Nggak boleh itu mengatakan Allah di atas aras. Aras itu makhluk. Allah tidak butuh pada makhluk. Aras itu alam. Alam itu maksudnya selain Allah. Definisi alam itu al-alam kullu ma siwallah, kata para ulama ya. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Aras itu kan alam, dia makhluk ya. Allah nggak butuh aras ya. Surah Al-Imran berikutnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada lafaz al-qayyum, qiyamuhu binafsihi itu. Al-qiyam, al-qaim binafsihi. Salah satu tafsiran dari ulama, al-qayyum, al-qaim binafsihi, tidak butuh pada yang lainnya. Terakhir hadis sahih Muslim. Pak, Bu, coba perhatikan hadis ini. Allah, ini akidah Rasulullah, Bapak Ibu. Nabi pernah berdoa, wa anta dzahir falaisa fawqaka syai'. Ya Allah, Engkaulah yang maha dzahir, yang tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Poinnya setelahnya, wa antal batin falaisa dunaka syai', dan Engkaulah yang maha batin, yang tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Nabi ini, Pak, Bu, berdoa begitu. Ya Allah, di atasmu nggak ada apa-apa, di bawahmu nggak ada apa-apa. Sekarang saya tanya, Bu, orang yang meyakini Allah di atas aras, di bawahnya Allah ada apa, Bu? Ada aras berarti kan? Saya ulangi. Orang yang meyakini Allah berada di atas aras, berarti di bawahnya Allah itu ada aras kan? Apakah akidah itu sesuai dengan akidah Nabi? Tidak. Nabi mengatakan tidak ada apapun di bawah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa ini, Pak Ustaz? Allah tidak butuh aras, tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Allah maha suci dari tempat dan arah. Allah maha ada tanpa tempat dan tanpa arah.
Jadi Pak Bu, kalau Anda ditanya di mana Allah, itu jawaban Ahlus Sunnah, ulama salaf Ahlus Sunnah, bukan di langit, bukan di aras Bu. Tolong Bu, hilangkan keyakinan itu Bu, kalau memang sudah terlanjur. Karena kebanyakan orang mengira Allah itu di langit, di atas aras. Itu salah. Yang benar Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdasarkan ayat-ayat ini, hadis ini. Allah itu tidak butuh aras, tidak butuh tempat. Jadi cukup katakan apa? Allah maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Gimana itu Pak Ustaz? Wallahu a'lam. Wes, pokoknya tugas Anda itu mensucikan Allah gitu loh. Nggak perlu meneliti gimana itu ya, ada tanpa tempat, tanpa arah. Ya kan Allah kan nggak bisa dijangkau tadi di awal. La fikrata, tidak bisa dibayangkan. Makanya yang nggak bisa dibayangkan memang. Maka cukup imani Allah maha suci dari tempat dan arah. Jangan meyakini Allah berada di suatu tempat, tidak boleh itu. Nanti bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jelas sampai sini. Jadi qiyamu binafsihi itu dibaca aja Pak poin-poinnya di kertas. Coba nomor 5 dibaca Pak Bu. Bareng-bareng nggak Pak? Nomor 5, adanya Allah, tidak membutuhkan aras, langit, ruang angkasa, bumi, manusia, malaikat, jin, dan tidak membutuhkan pada yang lainnya. Nomor 6, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak butuh tempat dan arah. Terakhir nomor 7, jadi jika ada yang bertanya di mana Allah, maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat dan maha ada tanpa arah. Ini tolong diyakini seyakin-yakinnya. Akidah ulama salaf Pak yang saya ajarkan. Saya bertanggung jawab 100% apa yang saya sampaikan ini betul-betul murni akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Karena yang nggak ngaji itu kebanyakan mengira Allah di langit atau di atas aras. Salah paham terhadap ayat Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Nanti kapan-kapan mungkin daurah berikutnya barangkali ya, saya akan detailkan itu. Kalau sekarang nggak cukup waktunya untuk menafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Saya akan buktikan Bu tentang akidah Nabi mengajarkan Allah ada tempat dan tanpa arah. Ini hadisnya Sahih Bukhari, Sahih ya hadisnya ya. Suatu hari Pak Bu, ini bahasa saya, kalau terjemahnya begini. Suatu hari Nabi kedatangan tamu para sahabat dari Yaman. Dari mana? Tuh, suatu kaum dari Yaman. Yaman ke Madinah itu jauh nggak Bu? Jauh ya? Yaman ke Madinah berapa jam? Jauh. Terus orang-orang Yaman ini Pak, mereka sahabat ya, orang Yaman. Nanya, ya Rasulullah, ji'naka linatafaqqa fiddin. Nabi, kami datang ke panjenengan, datang jauh dari Yaman, pengen ngaji, pengen mendalami ilmu agama. Walinas'alaka an bad'i hadzal amri. Maka ini pertanyaannya. Kami pengen tahu Nabi, ini dulu bagaimana awal mula penciptaan alam semesta ini, langit bumi semuanya ini. Jadi para sahabat itu pengen nanya proses penciptaan alam semesta, awal mulanya gimana itu munculnya. Mendengar pertanyaan seperti itu Bapak Ibu, Nabi malah jawabnya itu dengan kalimat yang lebih penting dari apa yang ditanyakan. Ini harus hafal ini jawaban Nabi yang ini. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma thumma khalaqas samawati wal ard wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Jadi kata Nabi Pak Bu, para sahabatku, Allah itu maha ada. Bayangkan Allah maha ada, tapi segala sesuatu selain Allah belum ada waktu itu. Langit bumi ada nggak waktu itu Bu? Nggak ada, karena kan makhluk ya. Cahaya ada nggak dulu? Nggak ada. Gelap-gelap. Ruang angkasa Bu, ruang. Space ini. Dari saya ke Pak Ihsan kan ada ruang. Ada nggak dulu ruang ini? Tidak ada sama sekali Pak. Yang maha ada hanya Allah.
Berarti tempat, arah depan, belakang, kanan, kiri, semua enggak ada semuanya, Pak. Tapi Allah ada enggak? Begitulah, Pak, cara memahami Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Jadi Nabi itu sebetulnya sedang ngajari para sahabat, yakini Allah itu enggak butuh tempat, enggak butuh arah, karena waktu itu belum diciptakan. Tapi Allah ada enggak? Meskipun tempat enggak ada. Ada, karena Allah. Jadi ini Pak Bu, untuk menjawab kalau ada orang bertanya, itu gimana sih Pak Ustadz? Allah ada tempat-tempat tanpa arah itu gimana sih? Ya Anda bayangkan hadis ini aja. Ketika Nabi menerangkan kepada sahabat seperti itu, bilangnya, pokoknya nggak ada apapun, sama sekali tidak ada makhluk satupun, termasuk tempat dan arah, tapi Allah Maha ada dan tidak bisa dibayangkan sama sekali. Nah, lalu kata Nabi, Allah menciptakan makhluk. Pertanyaannya Bapak Ibu, yang pertama kali diciptakan oleh Allah apa waktu itu? Kan belum ada apa-apa nih, sama sekali belum ada. Yang ada hanya Allah. Yang pertama muncul apa Bapak Ibu? Dari hadis ini yang Anda tangkap apa? Makhluk pertama yang Allah ciptakan? Aras, air. Aras apa air? Yang benar Pak Ihsan. Betul, air. Jadi kata para ulama, ketika Nabi bilang wa kana arsy 'alal ma, itu Allah meletakkan aras, menciptakan aras di atas air. Berarti airnya ada duluan. Betul. Maka makhluk yang pertama kali muncul, Pak, diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, itu air, Pak Bu. Jadi belum ada langit, belum ada bumi, belum ada aras, belum ada tempat, belum ada arah, belum ada gelap, belum ada cahaya. Wow. Belum ada cahaya, belum ada gelap, Bu. Yang ada hanya air. Itu makhluk pertama. Yang kedua baru ada aras. Aras ini makhluk terbesar di alam semesta, yang sekarang letaknya di atas langit ketujuh. Paling atas dia, Bu. Saya juga belum ke sana. Ya. Pokoknya kata Nabi, aras itu paling atas, paling besar, ya. Kata para ulama, paling besar, paling atas aras. Dia kayak atapnya alam semesta lah gitu. Aras ini Pak, kata para ulama, bentuknya itu mengalahkan langit bumi semuanya ini. Super besar bentuknya. Dia dipikul oleh 4 malaikat, Bu. Dipikul oleh 4 malaikat. Nanti di hari kiamat jadi 8 malaikatnya. Ada dalilnya dari Quran. Dan aras ini terbuat dari cahaya. Jismun nuroniyun azimun, kata Al-Imam Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid, Syarah Jauharatut Tauhid. Aras itu makhluk yang besar, terbuat dari cahaya, ya. Dia di atas langit ketujuh. Masya Allah, pokoknya bentuknya apa ya? Paling besar lah intinya, ya. Aras. Baru yang ketiga apa? Makhluk ketiga, langit, bumi, dan lain-lain, ya. Nah, ini hadis tentang Nabi mengajarkan akidah Allah Maha ada tanpa tempat dan tanpa arah. Jadi di mana Allah, Bu? Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Di mana Pak? Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Ini harga mati, ya. Yang saya sampaikan ini akidah ulama salaf. Anda harus imani, harus yakini. Jangan ditentang, ya. Ini sudah ijma ini. Saya akan buktikan. Para ulama kita, guru-guru kita, akidahnya Allah ada tanpa tempat. Satu, pendiri NU. Siapa beliau? Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Beliau dalam kitabnya meyakini Allah Maha Suci dari tempat, bentuk, arah, waktu, enggak berlaku semua itu bagi Allah. Baca sendiri, ya, kalimatnya itu bahasa Arabnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu. Al-munazzah itu yang disucikan. Anil jismiyati, dari jisim. Berarti Allah bukan berbentuk apapun, ya. Wal jihati, Allah tidak berada di suatu arah. Waz zaman, Allah enggak berlaku waktu. Wal makan, Allah tidak berada di suatu tempat. Mbah Hasyim Asy'ari yang ngajarin apa? Allah Maha ada tanpa tempat. Pak Ustadz, kalau pendiri Muhammadiyah, siapa namanya? Siapa namanya, Bu? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apakah akidahnya sama dengan kita? Sama. Pendiri 2 organisasi terbesar di Indonesia, akidahnya sama. Meyakini Allah ada tanpa
tempat. Buktinya mana Pak Ustadz? Nih kitabnya, karya beliau sendiri, namanya Aqaidu Al-Iman. Ada orang Muhammadiyah nggak di sini? Ini NU semua kayaknya. Nanti tanyakan kepada ustadz-ustadz di Muhammadiyah, Pak. Ini saya dapat kitab ini dari orang Muhammadiyah. Saya awalnya tercengang. Alhamdulillah ya, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ternyata akidahnya ya sama kayak kita. Pengikutnya aja yang kadang sebagian berbeda, ya kan? Nah, kalau pendirinya itu akidahnya sama, akidah ulama salaf ahlus sunnah. Tuh, bahasa Jawa Pak, bukan bahasa Arab. Tulisannya pun ejaan zaman dulu. Qiyamuhu binafsi tulisannya apa? Kija mue hoe. Ini enggak saya rubah-rubah, memang dari kitabnya begitu. Ejaan zaman dulu ya Pak ya. Ya. Qiyamuhu binafsi itu bacanya qiyamuhu binafsihi. Apa terjemahnya? Jumenengipun Gusti Allah kelawan zatipun piyambak boten manggen. Siapa orang Jawa? Boten manggen artinya apa? Tidak berarti Allah Maha ada tanpa tempat. Sami toh Pak? Jadi yang meyakini Allah ada tanpa tempat itu enggak hanya NU. Muhammadiyah pun sama pendirinya. Bahkan Pak, di HPT-nya Pak. Tahu HPT enggak ya jemaah? Kalau NU itu namanya hasil bahsul masail biasanya. Kalau di Muhammadiyah di Muhammadiyah namanya apa? Iya, tarjih, ahli tarjihnya ya. Ya, apa istilahnya? Ya tarjih Bu ya, ya. Mereka mengumpulkan hasil tarjih namanya HPT. Himpunan Putusan Tarjih. Ya betul, tarjih ya. HPT itu singkatan dari Himpunan Putusan Tarjih. Ini buku pertama Pak, HPT 1 Pak. Berarti generasi awal Muhammadiyah ini. Kiai-kiainya yang zaman awal-awal. Mereka belajar kayak kita, sifat apa itu? Sifat 20 itu. Wujud kidam bangkok itu. Berarti meyakini qiyamuhu binafsihi, Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Ini bukti Pak. Tapi pengikut Muhammadiyah yang zaman sekarang banyak yang berubah. Enggak banyak sih, sebagian mungkin ya. Wallahu a'lam ya. Kasihan Pak, kasihan. Sebetulnya generasi awal Muhammadiyah itu ya sama kayak NU sebenarnya. Bahkan Pak, terawihnya itu dulu 23 Muhammadiyah itu. Iya, ada buktinya itu. Sekarang aja pengikutnya jadi 8 atau 11 ya. Dah, malah kemana-mana. Imam Abu Hanifah. Pak Ustadz, kalau tadi Mbah Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Dahlan kan ulama yang belakangan. Yang salaf dong. Nah, oke. Saya buktikan ulama salaf. 1, Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Beliau ini termasuk tabi'in karena pernah bertemu dengan sahabat Pak. Iya. Jadi beliau ini generasi salaf banget. Beliau meyakini kanallahu ta'ala wala makan. Allah Maha ada tanpa tempat. Mohon maaf, saya harus sebut nama ini, Pak Ihsan. Ustadz Dr. Firanda. Kenal? Beliau di disertasinya atau di bukunya itu bilang Imam Abu Hanifah meyakini Allah di langit di atas aras. Dia dusta Pak Bu, bohong dia Bu. Saya sudah ngecek langsung ke kitabnya, ternyata dipotong kalimatnya Bu. Ya Allah, kenapa ya mereka sampai berani begitu ya? Kalau ya mudah-mudahan sih nggak sengaja, mudah-mudahan ya. Tapi kalau sampai berani sengaja menutup-nutupi fakta Pak, meyakini Imam Abu Hanifah meyakini Allah di langit di atas aras, itu dusta ya, dusta. Ya, Imam Abu Hanifah ini ulama salaf yang akidahnya suci, yang akidahnya mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Nih, buktinya ini, kitab apa namanya itu? Al-Fiqhu Al-Absat. Karya beliau ini, bukan karya ulama lain, karya Imam Abu Hanifah. Siapa lagi buktinya Pak Ustadz? Ada nggak selain Imam Abu Hanifah? Ada. Imam kita dalam fikih, Imam Syafi'i, tapi bukan di kitab beliau asli, tapi di kitab ulama yang lain yang menukil, yaitu kitab Ithafus Sadah Al-Mutakin, Syarah Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali itu ada yang mensarah Pak. Oh tambah gede banget tuh. Namanya Imam Al-Murtadha Az-Zabidi. Kata beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak berada di suatu tempat atau arah. Imam Syafi'i berkata, dalil atas hal itu adalah bahwasanya Allah itu dahulu maha ada tanpa tempat. Karena dulu tempat tidak ada kan?
Iya, ini kata Imam Syafi'i. Lalu dia menciptakan tempat dan dia sebagaimana sifat yang dulu azaliyah. Allah seperti dulu sebelum diciptakannya tempat, karena Allah tidak berubah. Kalau dulu Allah Maha ada tanpa tempat, sekarang ketika sudah ada tempat, Allah tetap seperti dulu, nggak berubah. Bakok tadi loh. Ini Imam Syafi'i Pak yang bilang Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Ya, kita punya bukti kan? Kitabnya ada, halaman jilidnya lengkap. Ada lagi nggak Pak Ustadz selain Imam Syafi'i? Ada, tenang aja. PowerPoint-nya lengkap ya. Imam Ahmad bin Hambal, Bapak Ibu. Berarti ini hampir lengkap ya. Pendiri 4 madhab. Tadi Imam Abu Hanifah kan Hanafi, Imam Syafi'i, sama nanti Imam Hambali ini ya. Yang belum tuh Imam Malik, saya belum nemu. Kalau untuk Imam Malik itu saya belum nemu kalimatnya ya. Tapi saya yakin akidahnya sama pasti Imam Malik ya, pasti sama. Cuma di mana di kitab apa belum saya cek, belum saya cari. Imam Ahmad Pak, perhatikan. Di zaman sekarang ada yang bilang katanya madhab Hambali, Athari Hambali, Imam Ahmad meyakini Allah di atas aras katanya. Padahal Pak, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak boleh mengatakan Allah istawa atas aras bermakna Allah berada di atas aras dengan menyentuh atau Allah berada di atas dengan jarak jauh dengan aras. Tidak boleh. Yang benar itu Pak Bu, Imam Ahmad hanya mengatakan Allah istawa atas aras, titik. Boleh kita bilang Allah istawa atas aras, tapi maknanya bukan berada di sana. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Itu nanti cara memahaminya seperti itu. Ya. Nah, yang penting jangan meyakini Allah di atas aras. Nah. Imam Ahmad Pak ini. Imam Tohawi kenal? Beliau ulama salaf, punya kitab Akidah Tohawiyah. Mohon maaf, saudara-saudara kita dari kalangan grup sebelah, grup sebelah, nggak apa-apa ini sebut. Sebut saja ya, Salafi Wahabi Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara kita, mereka saudara kita, cuma keliru dalam masalah akidah. Kami sering menyebut di kampus-kampus atau di kajian ilmiah itu Salafi Wahabi. Mereka ini juga belajar kitab ini Pak Bu, kitab Akidah Tohawiyah. Karena mereka yakin betul ini ulama salaf. Imam Tohawi itu ulama salaf. Termasuk saya dulu waktu kuliah pakai ini kitab ini. Tapi sayang yang dipakai itu nggak murni kitab yang ini, tapi syarahnya gitu. Syarah yang sudah berbeda dengan asli penulis kitab Tohawi gitu. Padahal Pak Bu, Imam Tohawi meyakini la tahwihi al jihad asid. Allah itu tidak diliputi 6 arah. Allah tidak di depan, tidak di belakang, 2 kan? Kanan kiri enggak berlaku, 4 atas bawah. Jadi siapa yang meyakini Allah di atas aras, berarti dia menyelisih akidah ulama salaf Imam Tohawi. Hadza dzikru bayani akidati ahli sunnah wal jamaah. Apa terjemahnya? Kitab ini penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Loh, berarti yang sesuai dengan ulama salaf itu kita apa? Salafi Wahabi Pak? Kita Pak. Tapi akidah salaf diklaim oleh mereka ya kan? Seolah-olah kalau akidah salaf itu kayak mereka Pak ya. Mereka punya kajian tauhid gitu kan. Kajian tauhid, daurah ilmu tauhid, kajian salaf. Pinter Pak mereka pakai nama-nama salaf itu pinter. Tapi isinya Pak jauh dari akidah salaf. Justru kita Pak yang selama ini nggak pakai nama-nama salaf, justru kita malah sama akidahnya dengan ulama salaf. Gitu. Harusnya itu merek itu kita ambil lagi aja Pak ya. Makanya nanti kalau daurah lagi tulis daurah ilmu tauhid akidah salaf gitu. Itu nama kita itu sebetulnya. Cuma dicomot mereka, diambil, diklaim mereka gitu ya. Gak apa-apa nanti kalau kapan-kapan ngaji lagi pakai judul seperti mereka ya. Kajian tauhid akidah salaf gitu aja nggak apa-apa. Memang ini akidah kita ya. Nah, bahkan ijma Pak Bu, Allah. Kalau ijma boleh nggak ditentang? Ulama sepakat nih. Terus kita tentang, nggak boleh, nggak usah ikut ijma ulama, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Ijma itu harus diterima. Lihat tuh. Wa ajma'u, para ulama salaf ijma Allah tidak diliputi tempat. Berarti Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Ijma ini Pak. Jangan menentang ijma ya. Naudzubillah. Apalagi Imam Nawawi. Nah ini Pak Ihsan, kali ini Imam Nawawi yang dari Damaskus.
Keyakinan seperti ini adalah jalannya para ulama salaf, bahkan mayoritas ulama salaf. Allah Maha Suci dari bertempat. Oh, Imam Nawawi, apakah dia bohong, Pak? Imam Nawawi, beliau ini wali besar, ulama besar, Pak. Keilmuannya diakui. Tidak mungkin, Pak, beliau berbohong atas nama salaf. Tidak mungkin, Pak. Ya, Imam Nawawi itu sama seperti yang lainnya, mengatakan ulama salaf itu ya akidahnya Allah ada tanpa tempat. Imam Ibnu Hajar, kenal nggak? Pensarah Sahih Al-Bukhari, ya, Fathul Bari nama kitabnya. Nah, beliau juga sama mengatakan keyakinan para ulama salaf ahlu sunnah bahwa Allah Maha Suci dari bergerak, berpindah dan bertempat. Karena yang bergerak berpindah itu makhluk, itu nggak berlaku. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. Nah, akidah 4 mazhab sama. Oh, berarti Imam Malik bisalah masuk ke sini. Allah istawa atas aras itu bukan Allah bertempat di atas aras. Tuh, Pak, akidah 4 mazhab, Pak. Mengatakan Allah istawa atas aras boleh, tapi jangan meyakini bertempat berada di atas aras, enggak boleh. 4 mazhab tuh enggak ada yang begitu. Ya. Imam Malik tuh, metode ini dipilih oleh siapa itu? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, termasuk Imam Abu Hanifah paling atas tuh. Berarti sama akidah 4 mazhab. Sudah lengkap belum nih? Mau lagi? Sampai buka puasa nih nanti ya. Satu lagi, Pak Ustadz. Jadi yang meyakini Allah di atas aras itu sebenarnya siapa? Katanya itu akidah salah. Nih, Pak, yang meyakini Allah di atas aras adalah kelompok musyabbih atau mujassim tadi loh. Tajsim tadi. Kalau musyabbih berarti apa? Tasbih tadi loh. Tuh baca sendiri itu. Adapun kelompok musyabbihah paling bawah, mujassimah, karomiyah. Ada namanya karomiyah zaman itu. Berpendapat bahwa Allah itu berada atau menetap di atas aras. Ya Allah, ternyata ini akidahnya kelompok yang sesat, Pak, ternyata itu. Iya, malah diklaim-klaim sebagai akidah salaf. Nggak boleh, ya. Berarti nggak jujur kan, Pak? Nggak jujur itu dalam menyampaikan akidah salaf itu mereka. Satu lagi ya. Agak lama emang nomor 5 ini, nggak apa-apa. Akidah Imam 4 mazhab, Pak, itu ini sebetulnya jangan dikasih tahu ke yang lain ya. Kenapa? 4 mazhab itu keras pendapatnya, sampai bilang kafir kalau meyakini Allah di suatu arah. Ya, ini kan fatwa yang sangat keras sekali kan ya. Kasihan, Pak, saudara kita kalau kita kafir-kafirin. Nanti Anda nggak sah itu sholat di belakang di Masjidil Haram di sana ya. Karena banyak yang berakidah Allah di atas aras. Maka guru saya, guru-guru tauhid saya di pesantren, jangan mengkafirkan siapapun. Ini pesan dari guru saya. Ya, jangan mengkafirkan siapapun. Tapi mereka kan salah, Pak. Katakan salah, sesat, salah, iya, tapi jangan mengkafirkan. Itu urusan dia dengan Allah nanti. Gitu aja, aman. Ya, selama dia min ahlil kiblah, dia sholatnya tetap ngadep ke arah kiblat, insya Allah tetap muslim. Cuma dia salah akidahnya. Akidah yang benar adalah Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Gitu aja ya. Nah, jangan pulang dari sini mengkafir-kafirkan temannya, jangan ya. Nah, naudzubillah. Ini buat bukti aja, Pak. Ternyata bahaya kan? Meyakini Allah di atas aras itu nggak boleh. Itu arah atas kan namanya? Nggak boleh itu. Bahaya itu. Baca sendiri. Saya punya buktinya ini. Ya. Ya, alhamdulillah. Ini semoga informasi ini sampai kepada mereka jadi asbab hidayah. Amin. Saya itu sering ngaji kayak gini, Pak. Tujuan saya pengen teman-teman saya yang Wahabi itu tahu terus berubah. Udah itu aja harapan saya. Kita nggak usah sok-sokan paling bener, Pak, nggak usah. Sampaikan saja ini, jadikan status WA, status di Facebook. Niatnya apa? Dakwah supaya mereka berubah, gitu aja. Ya nggak? Dapat pahala kita daripada sibuk debat. Wah, saya menang, nggak usah, Pak, nggak usah debat di grup WA atau di grup apa, nggak usah ya. Biar saya aja yang debat ya. Ya, Anda tugasnya nyampain ilmu ini kepada keluarganya masing-masing. Minimal, Bu, jadi status, Bu. Pernah status WA nggak ibu-ibunya? Ya, paling nggak ini nanti kasih tahu anak-anaknya, cucu-cucunya ya. Wah, ini masih ada lagi. Ini
Baca nggak ini? Penting nggak ini? Ini penting ini. Pak Ustadz, nanti kan di surga bisa melihat Allah. Kalau melihat Allah berarti Allahnya di dalam surga dong. Berarti ada bentuknya dong, orang bisa dilihat. Berarti Allah bertempat dong nanti. Nah, ini Pak penting ini ya. Harus dijawab kan? Yang menjawab adalah seorang ulama besar, Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi. Beliau mensarah Sahih Muslim. Kitabnya namanya Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj namanya. Nah, panjang itu, ya. Baca sendiri. Baca sendiri ya. Nanti dibaca sendiri Bu ya di rumah ya. Nanti kita bagikan ya materi ini ya. Ini saya udah ngeliat jam, tinggal 1 jam ya. Lanjut ya, yang penting yakin ya, Allah maha ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk ya.